Jumpa kembali sahabat cinta Neo. Saya Dr. Towis, neonatologis di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak RSAB Harapan Kita Jakarta. Saat ini kita akan membahas Q&A resusitasi neonatus. Pertanyaannya, apa prinsip utama dalam resusitasi neonatus? Prinsip utama dalam resusitasi neonatus adalah identifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan intervensi efektif yang harus dilakukan menurut alur resusitasi neonatal. Pertama, keterlambatan pengembangan alveol dalam proses adaptasi melaksanakan fungsi pernapasan mandiri. Bayi baru lahir tidak adekuat bernapas mandiri. Udara masuk kurang efektif mendorong cairan paru, di samping adanya kelambatan dalam proses absorpsi cairan paru. Kedua, apnopimer. Adanya hipoksia dalam proses kelahiran, cairan paru terhambat absorpsinya. Udara tidak dapat masuk ke ruang alveol, tempat reservoir oksigen untuk memulai proses pernapasan mandiri. Ketiga, adanya hipoksia intrauteri berlanjut ke fase proses kelahiran. Selain terjadi hambatan absorpsi cairan paru, ruang alveol gagal menjadi ruang reservoir oksigen. Juga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah paru. Ketiga keadaan berisiko tersebut menentukan intervensi yang harus dilakukan dalam alur resusitasi neonatal. Keterlambatan adaptasi fungsi respirasi mandiri, angka kejadiannya bervariasi tergantung faktor yang mempengaruhi selama proses kelahiran, tetapi tidak sampai menimbulkan hipoksia yang bermakna. Intervensinya lakukan TA secara efektif, tepat, dan adekuat. Apnoprimer, angka kejadiannya diperkirakan sekitar 10% dalam setiap proses kelahiran. Intervensinya lakukan TAB secara efektif, tepat, dan adekuat. Apno sekunder, angka kejadiannya diperkirakan sekitar 1% dalam setiap proses kelahiran. Intervensinya lakukan TABCD secara efektif, tepat, dan adekuat. Resusitasi pada neonatus berbeda dengan resusitasi pada bayi, anak, dan dewasa. Diperlukan tim yang kompeten untuk tata laksana. Penjelasan lebih lengkap dapat diikuti di situs totowisnu.com.